eh kurang lebih kurang lebih nanti kalau saya ada salah atau keliru bisa dikoreksi ya, Mbak Eka atau Mbak Bindi, Mbak Ziza, monggo kita eh, analisis bersama-sama. Apabila nanti ada apa cara pandang saya yang mungkin keliru atau logikanya yang geser, nanti bisa dikoreksi aja. J, kalau tidak salah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu banyak metodenya sebenarnya. Tapi yang sangat populer ya atau yang sudah ada aturan juknisnya itu yang berbasis jasa ekosistem. Nah, sekarang lebih lebih familiar itu teman-teman di praktisi maupun di akademisi itu menyebutnya dengan jasa lingkungan. Jadi jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Itu sama, maknanya sama. Jadi kurang lebih eh, menunjukkan bahwa aspek ekosistem di atau lingkungan hidup itu akan memberikan pelayanan. Jadi melayani berbagai kebutuhan makhluk hidup yang ada di atasnya atau ada di dalamnya. Prinsip yang diberikan oleh Juknis Kemen KLHK itu kurang lebih mereka menggarisbawahi dari tiga aspek penting atau parameter penting di lahan yang bisa digunakan untuk mengetahui jasa lingkungan, yang mana jasa lingkungan itu akan menjadi apa namanya dasar dalam lingkungan memberikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi parameter yang disampaikan itu yang pertama adalah ekoregien tentang lahan atau bentang alam. Yang kedua adalah penggunaan lahan atau penutup lahan existing yang ada di lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah jenis vegetasi alami. Nah, di modul disampaikan untuk skala dasarnya 1:50.000. Itu kenapa itu diambil dari rata-rata atau skala yang bisa dicapai oleh beberapa atau hampir semua daerah di Indonesia. Karena mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Papua itu belum ada yang lebih detail dari 50.000. Sehingga uh, cara pandang yang digunakan itu adalah di skala pemetaan atau land unitnya itu di 50.000. Sedangkan untuk lokasi atau ekosistem yang ada di Pulau Jawa itu sudah mendukung untuk 25.000 sebenarnya. Jadi nanti akan ada apa ya inovasi atau perubahan atau koreksi dari penggunaan lahan yang bisa lebih detail dari 50.000 yaitu di 25.000. Nah, eh, teknik analisis secara GIS atau pemetaan itu sama seperti yang kemarin, Mbak Ika dan teman-teman. Itu menggunakan teknik overlay atau tumpang susun parameter peta. Nah, yang membedakan dari yang kemarin, kita apa kemarin temanya pemilihan lokasi TPA ya. Itu kan cukup sederhana, 5 parameter ditumpang susunkan dan dijumlahkan skornya. Nah, sedangkan di D3TLH ini hanya menggunakan 3 parameter tetapi tidak hanya skor, melainkan ada bobot juga. Jadi antara 3 parameter ini bobotnya akan berbeda-beda untuk jasa ekosistem tertentu. Nah, nanti kita sampai ke situ. Nah, bisa. Ini yang tadi 20 jasa lingkungan, tapi kita malam ini kita gunakan 18 ya sesuai dengan juknis atau pedoman. Itu ada di Google Drive juga ya, teman-teman. Sudah tak sampaikan yang pedoman dari KLHK tahun 2019. Kalau tidak salah itu yang terbaru. Tapi kalau ada teman-teman yang menemukan lebih baru bisa disampaikan. Nah, seperti itu.
Nah, langsung ke asumsi dasar yang diatur dalam konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem atau jasa lingkungan, yaitu yang A. Jasa ekosistem menunjukkan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya. Sehingga semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka menunjukkan kemampuan ekosistem yang semakin baik. Artinya bisa mendukung kebutuhan kehidupan di dalam ekosistem tersebut. Dan juga yang B, semakin tinggi nilai jasa ekosistem di suatu wilayah menunjukkan kemampuan ekosistem dalam menyerap zat energi dan komponen lain dengan lebih baik. Ini yang atas itu daya dukung, kata kuncinya di mendukung ini. Terus yang bawah itu kata kuncinya di menyerap, itu daya tampung kalau tidak salah ya. Nanti coba dikoreksi kalau saya tahu. Nah, ini disampaikan yang ini saya ambil dari pedomannya juga bahwa D3TLH itu bisa multi scale mapping atau pemetaan multi skala itu mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dan itu skalanya juga beda-beda ya. Kalau skala provinsi ada di 250.000. Ini juga tidak saklek seperti itu, akan menentukan di mana lokasi kajian kita berada, misalnya di Jawa atau luar Jawa, atau di mana itu mendukung nggak skalanya seperti itu. Ya, terus ke apa ya, diagram alir. Kurang lebih ini beberapa sumber data yang bisa digunakan untuk menyusun D3TLH. Mulai dari citra penginderaan jauh, topografi, geologi, prosesnya itu interpretasi, dan cek lapangan ya, idealnya harus cek lapangan, lalu diturunkan peta bentuk lahan sebagai satuan terkecil ekologi bentang alam, lalu ada peta administrasi, ini bisa dari kemarin kita gunakan tanah air itu, lalu peta jenis vegetasi dan peta penggunaan lahan. Nah, peta jenis vegetasi ini given kalau tidak salah. Given dari KLHK yang skalanya itu masih 50.000. Jadi ketika digunakan di lokasi kajian yang di Pulau Jawa itu sebenarnya match-nya itu kurang karena harus didetailkan sebenarnya. Tetapi karena ini sudah terlegitimate di sana, kita biasanya langsung dipakai. Nah, yang bisa diinovasikan atau bisa dikoreksi atau dirubah sesuai update terbaru, itu peta penggunaan lahan. Yang tadi tak sampaikan bisa ke skala 25.000. Nah, selanjutnya peta-peta itu ditumpang susunkan atau dioverlay, lalu dilakukan penilaian dari scoring. Nah, skornya itu juga sudah ditentukan, teman-teman, di ketentuan KLHK juga di pedoman sudah ada. Lalu nanti kayak seperti kemarin di rentang berapa menjadi sangat tinggi, sangat rendah dan sebagainya itu menjadi informasi nilai jasa ekosistem. Lalu eh, akhirnya akan kita ketahui daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem. Oh, maaf, saya nangis. Ya, uh, nah ini bobot setiap parameter untuk penilaian jasa ekosistem ya teman-teman. Ini kami sadur dari pedoman, pedoman yang uh, kita gunakan di 2019 dan juga beberapa riset yang sudah pernah dilakukan. Kalau di teman-teman di Geografi UGM itu yang sering kajian seperti ini Pak Dr. Lutfi. Beliau juga kayaknya nulis buku ya kayaknya ya Mbak Ziza ya. Karena dosennya Mbak Ziza ini. Ada buku daya dukung daya tampung kalau nggak salah. Itu Iya, ada Bapak yang nulis. ya Mbak, itu beliau beberapa kali menyusun itu pertimbangannya seperti ini. Nah, kalau tidak salah saya pernah ngobrol itu bahwa pembobotan ini juga tidak saklek. Sehingga ketika yang kita gunakan misalnya, yang kita gunakan di malam ini itu untuk lokasi di Wonosobo. Wonosobo di Jawa Tengah.
Nah, ketika Wonosobo kita gunakan bobot seperti ini. Itu hampir rata-rata di Jawa seperti itu ya, kecuali yang memang lokasinya itu di pantai atau di agak gunung itu kan berbeda ya. Tapi kalau rata-rata di Jawa yang sistem dasnya itu teratur, nah itu biasanya pakai seperti ini. Berbeda nanti ketika kajiannya di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi dan sebagainya. Nah, ini mulai dari jasa penyediaan P1 sampai P4 itu yang disediakan ekosistem atau lingkungan untuk mendukung ataupun menyerap P1 sampai P4, jasa pengaturan atau regulation R1 sampai R7, jasa fungsi budaya atau culture atau C1 sampai C3 dan fungsi dukung mendukung D1 dan D sampai D4. Lalu ini jasa ekosistem berdasarkan jenis penggunaan lahan. Jadi skornya sih teman-teman mulai P1 sampai D4 ini untuk penggunaan lahan. Lalu untuk bentang lahan atau ecoregion genesis itu juga disesuaikan teman-teman. Jadi saya coba memperhatikan ketika memang kita menggunakan atau lokasi kajian kita di Wonosobo yang diagram alirnya tadi kan ditunjukkan dari citra penginderaan jauh kita interpretasi dulu untuk mendapatkan bentang lahan atau bentang alam atau ecoregion atau genesis asal proses bentuk lahan. Nah, itu dibagi dibagi menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Nah, untuk di Wonosobo itu kelasnya jadi seperti ini. Nah, setiap kelas akan diberi skor untuk setiap jasa ekosistem. Nah, pemberian skor ini sebenarnya dari expert judgment ya. Jadi kalau secara ideal itu beberapa pakar itu berkumpul, nah, diskusi menentukan skor. Nah, kalau kita lihat polanya atau di uh, pedoman itu skor terendah itu 1 dan skor tertinggi itu 5. Jadi kurang lebih kalau saya baca itu ketika lahan atau bentang lahan itu berada di bukit intrusif batuan gunung api misalnya, itu ketika digunakan sebagai lokasi yang untuk daya dukung daya tampung atau memberikan jasa P1 itu apa tadi? Pangan ya. Untuk pangan itu signifikan enggak? Misalnya gitu. Oh ternyata enggak terlalu signifikan, tetapi ada potensi atau ada peluang sehingga skornya 2. Nah, berbeda dengan dataran aluvial material aluvium. Dia skornya 5. Kenapa? Karena material aluvium itu sangat cocok dan sesuai untuk digunakan sebagai lahan yang fungsinya adalah menyediakan pangan. Sehingga di P1 itu tinggi, ya nilainya 5. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cara bacanya seperti itu, nih. Sama, untuk vegetasi alami atau penggunaan lahan juga interpretasinya seperti itu. Nah, ini rumus dari penjumlahan akhir untuk kinerja jasa ekosistem. Mohon maaf, ada Isa dulu, J. Nah, boleh minum-minum monggo. Nanti setelah ini cepat aja langsung praktek.
Jadi teman-teman kedengeran guys suara saya ya. Masuk, Mas. Kita lanjut ya sampai rumus ya tadi ya. Ya, sorry. Jadi kita langsung ke fungsi sistem kinerja jasa ekosistem ya. Kalau dari rumus disampaikan bahwa weight atau bobot itu akan dikalikan skor pada masing-masing parameter. Yang pertama bentang alam, vegetasi, penutup lahan, lalu nanti dijumlahkan. Nah, keterangannya seperti yang ada di modul. Jadi ini untuk apa klasifikasi kelasnya. Oke, kita langsung coba praktek aja ya. Praktek untuk mappingnya. Nah, silakan teman-teman bisa panggil dulu datanya di data yang sudah di-download, yaitu lokasinya di Wonosobo itu sudah disampaikan untuk data vegetasi, data reklas atau PL penggunaan lahan, dan data genesis. Genesis itu ecoregion-nya. Nah, sudah ya teman-teman, sudah buka ArcGIS dan masukkan datanya seperti ini kurang lebih. Udah, Mas. Ya, kita bisa lihat atributnya dulu. Nah, bahwa di sini disampaikan untuk jenis vegetasi alami. Nah, kalau tidak salah, vegetasi alami itu adalah vegetasi yang bisa tumbuh secara alami di lokasi tersebut tanpa ada apa ya namanya pengaruh dukungan dari manusia atau gangguan. Jadi kayak suksesi alami seperti itu. Suksesi alami itu di bagian ini misalnya di apa ini biru toska itu apa yang muncul? Oh ternyata vegetasi pegunungan bawah. Nanti ada vegetasi pegunungan atas di vegetasi atas. Nah misalnya gitu. Nah lalu ada yang data penggunaan lahan. Mohon maaf tempat saya berat. Karena data yang PL ini cukup detail ya teman-teman karena waktu itu ini kegiatan tahun berapa ya 2021 kalau nggak salah itu kita diberi amanah untuk coba nyusun D3TLH di Kabupaten Wonosobo itu ada perubahan penggunaan lahan yang signifikan karena waktu itu 2021 itu kita nyusun update penggunaan lahannya yang akan dibandingkan dengan daya dukung daya tampung di tahun 2015. Jadi mereka udah punya 2015, terus 2020 tuh pengen di 2021 tuh pengen dibuatkan sehingga nanti akan ketahuan selisihnya. Misalnya di tahun 2015 itu jasa untuk pangannya itu berapa, terus di 2021 itu pangannya berapa, sehingga ada selisih. Nah, itu bisa jadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu ya, seperti kayak analisis perubahan penggunaan lahan itu kan seperti itu. Lalu nanti kurun waktu 5 tahun ke depan lagi coba diketahui daya dukung daya tampungnya berkurang atau bertambah. Nah, itu bisa jadi tren. Trennya itu seperti apa di lokasi itu. Nah, kalau nggak salah juga ini
D3TLH itu menjadi data pokok yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah yang nanti jadi analisis untuk KLHS ya. Kalau nggak salah KLHS itu juga butuh D3TLH untuk mengetahui muatan. Nah, muatan di KLHS itu menggunakan analisis tumpang susun antara D3TLH dan KRP atau kebijakan rencana program di rencana tata ruang, biasanya seperti itu. Nah, itu penggunaan lahannya, terus ini genesisnya atau apa namanya ekoregen bentang lahannya. Nah, lalu ini petanya ya teman-teman ada tiga parameter atau 3 SHP yang akan kita olah. Lalu tadi sudah kami siapkan, teman-teman juga siapkan itu eh, skor dan bobot parameternya dalam bentuk Excel, Microsoft Excel. Bisa dibuka juga. Ini saya coba sharing ya, share screen-nya. Nah, mohon izin Mbak Ika, dulu sudah pernah praktek untuk join data ya dari Excel ke SHP. Pernah sih Mas, cuma kayaknya agak lupa. JJ. Sebenarnya kalau mau cara manual yang langsung di SHP terus di atribut itu ya biasanya Pak, kan langsung kita bisa di sini. Ini yang tampil ini yang mana ya? Yang ArcGIS ya? Masih ArcGIS, Mas. Oh, yang masih di ArcGIS. Nah, biasanya kan seperti ini terus kita add data ya. Sorry, add field. Jadi bikin kolom baru terus itu nanti ada skor. Jadi skor untuk jasa P1 untuk vegetasi pamah berapa? Terus untuk P2 skornya berapa? Nah, seperti itu. Nah, itu nanti satu-satu kita operasinya di ArcGIS, ArcGIS. Sedangkan ini kita coba kita siapkan di Excel, nanti kita bisa langsung join. Sehingga SHP vegetasi ini akan kita join dengan Excel yang tab vegetasi alami. Teman-teman sudah buka Excel-nya ya? Ini saya share yang Excel. Atau saya screen saya saja ya. Biar nggak buka tutup. Ini yang muncul di teman-teman Excel ya? Iya, Mas. Oke. Jadi kita siapkan seperti ini. Nah, terlebih dulu kita harus kalau main join itu hurufnya harus sama ya kalau nggak salah. Nanti saya dikoreksi Mbak Windy. Kalau mau join itu ini kolom paling atas jadi fill ya, jadi fill. Terus yang bawah ini akan jadi apa namanya? Keterangannya ya, apa isi datanya. Jadi yang ada enam jenis vegetasi alami itu harus sama dengan yang ada di ArcGIS ini, vegetasi ini. Oke, sebentar. Nah, cara joinnya seperti apa? Jadi tasking yang pertama itu kita mau melengkapi atribut untuk parameter vegetasi. Yang isinya adalah skor dan bobot. Nah, ini cara bacanya adalah skor vegetasi untuk jasa P1, skor vegetasi untuk jasa P2, skor vegetasi untuk jasa P3, begitu seterusnya sampai D4. Ini skornya seperti ini. Nah, untuk bobot
langsung di belakangnya saja. Bobot vegetasi untuk P1, bobot vegetasi untuk P2, bobot vegetasi untuk P3, terus sampai bobot vegetasi untuk D4. Nah, kita coba untuk joinkan agar si data Excel itu bisa nyantol, bahasanya apa? Bisa masuk di atributnya si SHP vegetasi. Gimana Mbak Vini? Nah, ini join ya. Kita join. Ini choose mana yang jadi cantolan. Nah, ini dicari lokasinya si Excel di mana. Kita coba ya. Kalau dulu saya pernah nyoba apa namanya untuk Excel 2016 itu nggak bisa. Biasanya 2000 berapa ya dulu? 2003. Tapi ini coba saya juga nggak hafal. Nah, di mana dia? Nah, skor dan bobot parameter punya saya nggak bisa. Ada yang bisa? Atau coba tak save as jadi 2003 ya? Saya penasaran. Excel Workbook 97-2003. XLS. Kalau yang tadi apa? XLSX. Tak coba dulu. Teman-teman ikut nyoba ya. Nah, ketika eh, kita pilih ini field yang akan kita jadikan sebagai acuan join yang tadi kita sampaikan bahwa harus sama judulnya, judul filenya itu sama, itu tulisannya vegetasi, V-nya besar. Terus ini itu adalah lokasi data Excel-nya atau file Excel-nya di mana, terus tab-nya yang mana. Ini kan ada tab-nya ya, vegetasi alam. Tab apa ini? Sheet, sheet, sheet vegetasi alami, Genesis dan PL. Nah, itu kita pilih yang vegetasi karena yang kita proses adalah vegetasi. Lalu yang join option itu keep all records. Kalau nggak salah ini akan menampilkan semua data kolomnya. Lalu kita coba ya. Oke. Punya saya berhasil terjoin. Ada yang gagal. Punya saya bisa, Mas. Aman. Punya Vindi bisa. Bisa. Pakai Excel 2000 berapa atau merubah jadi 2000? Nggak, tetap pakai ini 365 Excel yang baru. Oh, Excel baru ya. Punya saya tadi nggak bisa.
Nah, kira-kira kenapa ini? Kurang tahu Mas kalau soal yang jenis Excel-nya. Tapi mungkin eh ini kan kalau Excel beda biasanya letak apanya ini sheet-nya beda kan. Mungkin kalau jenis sheet-nya beda bisa gagal. Kayak Oh, nama tadi, nama apa nama sheet yang di bawah itu loh, vegetasi alami, Genesis, PL itu. ini ya, bawah ini ya. Hmm. Hmm. Jadi ya ini saya juga coba-coba apa kalau orang Jawa itu ilmu titen ya, niteni atau me- mengingat-ingat dulu waktu belajar join kayak gini itu pernah gagal itu karena Excelnya yang versi baru itu malah nggak bisa. Jadi ketika tak rubah jadi 97 2003 malah bisa kan gitu. Ataukah RG saya ya yang out of date atau gimana bisa jadi ya karena ini 10.3 juga. Mungkin teman-teman pakai 10.5 atau 10.8 yang lebih stabil atau lebih baru itu lebih bisa. Mbak Ika, apa berhasil sukses dalam operasi join? Eh, belum nih Mas, baru mau tak join. Oh ya, Itu ke vegetasi kan ya? ya yang vegetasi dulu yang dikit. Excel saya kok nggak muncul ya Mas? Apa salah prosedur ya? Waktu langkah yang mana, Mbak? Waktu Mau tak join ini ya, di klik di menu join and relate menu join ya. ya kan? Oke. Dan Ini dicari yang vegetasi dari ini join and relate join. Ini dicari yang tadi vegetasi ini. vegetasi iya, Terus ini baru admin kah? Admin ini ini kita cari lokasi penyimpanan si skor dan bobot tadi, Mbak. Excelnya. oh udah bisa. Coba ya. Ya. Terus Oh error juga. yang ekstensinya XLSX ya. Iya, Oh, ubah coba ke turunin ya. ya, coba Mbak Eka di save as jadi 97 2003. Punya saya tadi tak save as 97 2003 terus tak join bisa. Mas buat penomoran ini dapatnya dari mana ya? Yang mana, Mbak? Yang 3 4 Yang 1 ini ya. itu ya yang data di Excelnya itu. Ini dari pedoman, Mbak. Jadi di modul juga sudah kami cropkan. Di modul juga ada. Itu ini. Kalau P1 P2 itu apanya? P1 P2 ini simbol dari atasnya ini, Mbak. Ini P1 P2. Kalau P itu jasa penyediaan, provisioning. P1 sampai P4. Kalau R itu jasa pengaturan, regulating ya.
provisioning. Kalau pengaturan regulating. Kalau budaya itu C, berarti culture. Kalau fungsi dukung kok bisa D itu gimana sih, Zah? Duking. Saya tidak tahu ini bahasa Inggrisnya. Tuval saya jelek. Dukung gitu aja. Kok bisa D ya? Itulah jasa pendukung. Supporting sebenarnya. Oh, Next. udah Mas, punya saya. Berhasil? Ya, berhasil. Ah, Mas, coba ini yang saya masukkan ke layer itu baru admin desa, baru reklas, vegetasi, genesis, D3TLH 2020. Sisanya belum. apa, Itu di Mbak? mana? Gak apa-apa. Ini Data maaf ini ah, diambilkan aja ini. Ini karena yang sisa kemarin. Mohon maaf. oh, Nah, iya. mohon maaf ini saya belum menyampaikan tadi. Oke, ini diabaikan saja. Yang penting ini aja, Mbak. Satu yang ini, 1 sampai 3 ini aja. Yang penting nanti adminnya administrasi apa batas adminnya bisa nyusul nanti. Yang penting Oke, ini. oke, oke. Nah, jadinya seperti ini ya, Mbak. Untuk yang SHP vegetasi, vegetasi, kita buka yang vegetasi. SHP-nya itu sudah memuat informasi yang tadinya cuma vegetasi, shape length, dan shape area. Kini sudah punya skor. Ya, P, skor vegetasi untuk P1, skor vegetasi untuk P2. Sudah seperti ini ya, Mbak. Teman-teman udah ya? Indi, Ziza. Udah, Mas. Oke, Mas. Ya. Terus sampai ke bobot. Bobot vegetasi untuk D4. Nah, setelah itu kita lakukan juga untuk subfile yang penggunaan lahan atau di sini namanya reclass PL. Kita open attribute, kita joinkan dengan Excel yang dia juga memuat informasi reclass. Ini yang PL ya, yang PL. Add. Jadi dipastikan yang nomor 1 dan nomor 3 ini sama. Ini kan nama filenya ya, nama kolomnya reclass. Yang ini juga reclass. Dan ini keep all records. Kita coba oke. Nah, yang tadinya cuma reclass, shape length, area, kita sudah punya skornya. Skor PL untuk P1, skor PL untuk P2, skor PL untuk P3, dan seterusnya sampai bobot. Bobot PL untuk D4. Ini yang 0 ini bukan tidak muncul ya, karena memang dia bobotnya 0 atau tidak dipertimbangkan. Itu ada di modul juga. Seperti itu. Lalu yang genesis juga lakukan hal yang sama. Yang semula dia hanya punya informasi genesis, shape length, dan shape area, kita joinkan dengan Excel yang isinya genesis juga. Ini filenya atau kolomnya namanya genesis. Kita cari yang Excel-nya juga sheet-nya namanya genesis. Atau nanti filenya juga isinya genesis. Huruf kecil, huruf besar sepertinya pengaruh ya kalau nggak salah. Jadi ketika kita mau join itu kita bikin sama-sama mungkin ya bahasanya. Kita buat yang sama persis. Keep all records, terus oke.
ini ada simbol E atau ecoregion, skor ecoregion untuk P1, skor ecoregion untuk P2, skor ecoregion untuk P3 sampai ke bobot ecoregion untuk D4. Bisa diminum dulu kopinya. Vindi teh tarik soalnya. Ziza, Vindi, Gimana, Mas? Ya, Mas. sudah praktek? Udah. Udah yang Genesis. Nah, Genesis. Ini Mbak Dea tadi gabung ya? Iya, ini ada Mbak Dea, Mas. Mbak Dea, selamat malam. Kota DPRD Provinsi DIY. Jadi, Mbak Ika sudah sampai ke Genesis? Belum, Mas. J. Genesis ini digabung sama Genesis juga kan ya? Betul, betul Mbak. Ya, karena ini hanya model atau contoh, nanti ketika ada studi kasus yang lain, harap untuk tetap selalu mengingat-ingat ya teman-teman, untuk nama file atau nama kolomnya itu dibuat yang sama. Nah, ini kan Genesis nih, ini Genesis, sehingga yang di Excel-nya dia juga tertulis Genesis. Nah, yang depan-depan ini itu miliknya si SHP. Nah, miliknya Excel itu berada di urutan belakang. Ini tuh ngambilnya di situs yang kemarin tuh kan ya, Mas? Mana Mbak? Yang Genesis. Iya, vegetasi, pas Genesis itu. Oh, kalau Reklas PL itu dari Tanah Air Indonesia kemarin, Mbak. Tetapi diupdate. Kan penggunaan lahan itu cukup dinamis ya di lapangan. Sehingga yang semula sawah jadi non sawah atau semula tanah kosong jadi rumah itu bisa diupdate sesuai dengan tahun studi kita. Misalnya kajiannya di tahun 2023 ini ya kita update sesuai tahun ini. Kita update-nya dari Citra misalnya atau dari Quantum GIS kan juga ada Citra apa bawaan base map Google itu menurut saya sudah sangat membantu. Sedangkan untuk Genesis ini dari interpretasi, Mbak. Seperti di diagram alert tadi kan disampaikan di sini nih. Nah, kita interpretasi relief dan proses geomorfologi untuk menghasilkan peta bentuk lahan atau peta genesis atau peta ecoregion. Istilahnya banyak, tapi kalau tidak salah itu ya mirip-mirip apa namanya penjelasannya tuh mirip-mirip. Kalau bentuk lahan itu bentukan permukaan bumi yang dipengaruhi oleh proses, terus apa namanya jenis batuan misalnya, atau dari yang berpengaruh. Kalau dulu di pelajaran apa ya geologi atau geomorfologi itu ada yang namanya morfokronologi misalnya. Dia sejarah bagaimana terbentuknya seperti itu. Atau bentukannya misalnya lereng atas pegunungan vulkan seperti itu. Yang penting ada materialnya, ada bentuk reliefnya seperti itu. Nah, itu bisa jadikan nama bentuk lahan. Nah, itu kita interpretasi untuk menghasilkan peta ini, Mbak. Peta genesis ini. Sorry, loading. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan dari
bentang lahan, ecoregion bentang lahan dalam, ya sebentar ya, ditutup dulu. Mohon maaf. Ya, ini yang dihasilkan itu hasil interpretasi. Ya, soalnya kayaknya kosnya lagi gangguan listrik. Oh, kalau apa generasi milenial itu nyebutnya apa? Matris. Matlis. Maaf, maaf. Matris. Bisa sekarang pinter bahasa Inggris. Recording in progress. Oke, teman-teman, Mbak Ika sudah sampai sini. Sudah menjoinkan semua datanya dengan Excel. Itu kita joinkan. Itu juga salah satu ini ya, teman-teman, salah satu inovasi atau cara juga untuk biar lebih tidak pegel. Kalau biasanya kalau kita ngisi langsung di ArcGIS kan select by atribut, kita cari yang bukit intrusif, batuan gunung api, terus kita kasih skor 2. Terus kaldera kita kasih skor 1. Danau kaldera skor 2, 2. Itu cukup memakan waktu. Tapi kalau di Excel kita bisa isi dulu skornya, lalu nanti kita joinkan di ArcGIS. Sudah dalam bentuk daftar skor per masing-masing nilai atau masing-masing apa ini namanya jenis. Sudah? Kalau sudah, kita coba apa berarti ya di sini? Memang susun ya, overlay ya. Kita pakai intersect ya. Intersect ya, Bindia. Untuk dapat semua nilai tercakup. Intersect bisa, Mas. Kalau untuk semuanya. Oke, kita coba ya. Intersect. Bisa enggak? Kadang nggak tahu karena datanya besar atau berat, itu kadang gagal. Oh, untuk semua ya, Mas. Berarti gabung semuanya. Ya, untuk vegetasi, reklas PL, dan genesis. Coba. Nanti cukup panjang nanti, apanya? Kolomnya cukup panjang. Vegetasi. Ya, saya cukup berat. Komputer lama, jadi mohon maaf. Harus proses muter-muter ini. Kita beri nama overlay. Kalau sudah kita coba. Bismillah. Teman-teman sudah mulai proses overlay-nya. Ini di sini lagi nyoba yang Union, Mas. Oh ya, coba.
Yang union. Jadi nanti Union uh, jadi jadi maksudnya untuk semua dia nyangkup sampai 18.236 kolom ke bawah. oh, berarti ada berapa? 18.000 unit tuh ya? Ya. Ada yang kosong enggak? Biasanya kalau operasi atau tool union itu kan yang penting semua semua yang kita pilih itu kan masuk ya. Bisa jadi yang SHP Genesis itu tidak match dengan SHP vegetasi. Biasanya kan ya tantangan kalau kita main dengan data spasial itu batasnya sering tidak sama. Jadi batas antara administrasi data atau dengan batas SHP penggunaan lahan yang digitasi dengan batas SHP genesisnya itu juga nggak sama misalnya nanti akan ada nilai yang kosong karena ada satu atau dua SHP itu yang tidak mencakup itu. Kalau intersect itu kan syaratnya yang akan muncul adalah yang ketiga parameter itu semua punya. Nah, itu biasanya yang sangat berpengaruh itu di awal ya, di awal kita proses sehingga di dalam nambang data atau uh, proses dalam pembuatan data awal di tematik dasar yang vegetasi, PL dan genesis itu disamakan dulu luasannya atau disamakan dulu batas luarnya misalnya gitu. Dan dipastikan tidak ada yang bolong misalnya kayak gitu. Itu di awal ya. Itu pengaruhnya nanti kan di jam terbang juga kalau kita sering bermain seperti ini nanti akan ketemu beberapa masalah-masalah kecil maupun besar. Nah ini sudah muncul punya saya belum atau masih proses? Pakai intersect ya tadi Mas. Iya, Mbak, saya coba pakai intersect. Apakah berhasil juga? Oh, berhasil. Saya centang hijau. Nah, ini data hasil intersect kita atau saya beri nama overlay. Kita buka atributnya. Sepertinya akan memanjang. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Ini punya saya kolomnya kok nggak cantik ini.
Nah, ini. Jadi punya saya itu kok munculnya eh nggak seperti data awalnya ya, vegetasi ini. Misalnya gini, vegetasi ini kan kita bikin ya bobot VD4. Misalnya dari awal. Vegetasi itu ada vegetasi P1. Ketika di hasil overlay saya, itu skornya jadi F Vegeta 1. Ya, teman-teman ada yang lebih bagus nggak nama kolomnya? Yang bisa menunjukkan ini skornya milik. Punya aku sama kayak yang awal, Mas. VP1 yang setelah diintersek. Oh iya ya, kenapa kira-kira ya? Tadi nggak aku setting apa-apa sih. Apa? Nggak aku setting apa-apa, tapi nggak tahu kenapa. Wah, itu berarti namanya rezeki. Min haitsu la yahtasib itu tidak diduga-duga. Punya siapa? Ziza atau Vindi? Atau Mbak Eka? Banyak sisa, Mas. Ah, bisa di share screen kan? Nah, coba bisa share screen ya. Oh, atau saya harus Ini udah saya screen, Mas. Udah kelihatan belum? oh punya saya stop share dulu ya berarti. Oh, bentar. Ya. Oh, udah keluar. Oh ya ini. Nah, ini punya Ziza ya. Hmm. Nah, itu bagus itu. Coba yang awal apa awal? Dari depan, sorry. Ini Genesis, Mas. Genesis. P1 ya. Jadi Hmm. apa tadi? Skor Eco Region untuk P1. Skor Hmm. Eco Region untuk P2. Nah, itu. Nah, berhasil. Oke. Skor Eco Region untuk R1 sampai R7 ya, betul. Terus C1, C3, D1 sampai D4. Sampai bobotnya juga ya. Oke. Hmm. Terus yang vegetasi oke. Hop. VP1 lah, betul. Terus 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 ini yang PL ya. PLP1, PLP2 ya, terus bobot PLP1. Lah ini bagus. Nah, itu betul sampai akhir ya. Ah, betul. Mantap. Hmm. Eh Mbak Vindi, Mbak Eka sudah sampai hasil overlay yang seperti ini. Hasilku fieldnya ini mas, jelek. Sama kayak Mas Fendi tadi yang FVG sampai nomor berapa gitu. Ayo, Ya, punya Zizah diapa-apain tadi Mas? Jadi apa ini? Coba. Kayaknya sama sih, Mas. Hmm. Nah, Mbak Eka. Iya, sama modelannya kayak Mas Fendi tadi. Oh iya ya.
Nah, ini berarti Ziza ini yang berkewajiban untuk melanjutkan ini. Anjir. Kenapa sih? Kok bisa gitu sih? Gak tahu, Mas. Coba dicoba lagi, Pak. Nah, sekarang proses ulang dirimu yang share screen ya. Oke. Nah, dirimu yang share screen coba Yang tersayang lagi. intersect lagi. Urutannya apa dulu? Mungkin bisa jadi pengaruh ya, atau enggak ya? Genesis. Genesis, vegetasi, dan PL. Oke, langsung ya. Snacknya dimakan, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kita bayangkan pelatihannya di hotel ya. Wah, oke, Udah. konsisten. Paham. Jadi masalahnya apa nggak tahu. Aku juga mau ikut-ikutan saja. Coba Genesis, vegetasi, PL ya. Mm-mm. Langsung oke. Tidak menghiraukan penyimpanan. Coba. Oh, bisa, Mas. Penyimpanannya harus di geodatabase. Oh, Jadi kan tadi di folder kan, bentuknya as shapefile gitu. mantap. Punya saya juga bisa. Hmm. Ya, Mbak Ika sudah Masih coba. proses, Mas. Masih Oke. proses. Seperti Zizah yang sepertinya harus kita teladani untuk tidak terlalu berpikir yang mengkhawatirkan. Mas, Males sebenarnya sih, Mas. Ntar aja lah aku ekspor gitu. oke ya, dimasukkan langsung oke aja udah berhasil. Nggak usah, nggak mau diatur dia di tempatan di mana. Udah, stop share ya, Mas. Berarti udah. Lanjut aja. Waduh. Waduh, mau kemana? Oh, harus di save di tempat itunya ya. Nggak bisa di folder ya. Nanti bisa Sama ya hasilnya soalnya. Oh, Mbak diekspor Ika, data aja. Mbak Ika ke anu di folder Develop. yang pelatihan ya. Heeh. Hmm. Mbak, kalau tidak diatur penyimpanannya, Mbak, seperti Ziza tadi, coba diulangi lagi sih. Jadi kita ikuti aja secara default. Oke, Intinya stop. nggak usah Stop. Ya, dicat lagi. jadi di di defaultkan saja, langsung di oke. Nanti kalau sudah berhasil bisa diekspor Data. SAP-nya, ya.
Kalau udah berhasil, coba Zizah diekspor yang Genesis intersect itu menjadi nama baru, overlay. Itu baru dimunculkan di menunya. Waduh, bentar Mas. Tapi jadi berubah Mas. Wah, berubah. Wow, ajaib ini. Coba kita bikin Ini PL-nya dekat kok nggak berubah ya? Berubah eh nggak ini Mas? Ini PL-nya berubah nggak? PLP enggak. PL-nya nggak berubah. Si vegetasi sama Genesis doang. Ayo, kenapa? Ayo. Duh. Cuma mau di GDB Mas itu tuh. Nggak bisa kalau shapefile-nya. Soalnya mungkin ini kayak penamaannya kan kalau shapefile terbatas kan. Jadi itu dipersingkat sama sistemnya ArcGIS. Ah, Jadi nyimpennya harus di geodatabase kalau mau tetap utuh dan bukan di default. itu saya malah enggak tahu itu Jumlah karakternya apa gimana, Vin? Jumlah jumlah karakter ininya, judul. Ini ya, faktor batas ya. karakternya kan dibatasi Mas. Tapi sebenarnya ER6 itu kan cuma 4 Iya, misalnya. lebih pendek gak sih malah? Aku pikir. Nah, nggak tahu itu. Nah, kita coba ekspor data, tapi Zizah bikin folder baru. Folder baru di. Baru di dalam folder pelatihan. Misalnya foldernya kita namakan hasil, misalnya. Ini dari dalam pelatihan Mas yang ini, yang overlay ini. Saya tak coba dulu. Overlay saat Pelatihan di. save. Dia mau nggak? Di luar pelatihan Mas. Ya, coba. Ini saya buka saya simpan di lokasi yang baru. Oh iya, dia nggak mau. PLPLD Book. Ya, mungkin benar analisisnya Vindi harus di database ya, tidak bisa SHP berdiri sendiri gitu ya. Iya, Mas. Ini tak coba bikin geodatabase dulu. Bisa atau nggak? Oh, betul. Apa? Artinya, nah dia itu otomatis mintanya itu kan defaultnya langsung database ya. Hmm. Kalau kita ekspor gitu. Atau mungkin tadi
teman-teman setelah join itu tidak nge-save jadi SHP baru ya? Oh, enggak sih, Mas. Hah, gimana maksudnya? Enggak diekspor jadi HP baru apa? Belum. Mbak sih yang Genesis, coba dibuka dulu atributnya. Yang Genesis hasil join. Ya, Oh, Nih. nah ini kan kalau tidak salah ya, ini kan masih temporary. Oh, enggak Karena otomatis kesimpan gitu, Mas. ya betul, ini belum tersimpan sebagai satu kesatuan SHP Genesis. Hmm. Karena dia masih bisa di remove. Analisis bodoh ya. Coba coba Ekspor. diekspor. Ziza bikin folder di pelatihan dengan hasil join atau SHP join ya. Maksudnya folder baru. Jadi disatukan dalam satu. Bikin folder dulu sih. Hah? Bentar. Yang sama join misalnya hasil join. Oke. Genesis join. Oke, save. Oke. Terus ya betul. Mbak Ika, tapi berhasil ya overlay-nya ya. Ya, kalau overlay-nya sih oke sih, Berhasil. Mas. Nah, hanya sama ya kayak teman-teman tadi ya, kayak Mbak Zizah, Mbak Vindi, ternyata kalau di intersect itu jadinya kolomnya jadi liar tadi ya. Namanya tidak sesuai yang kita inginkan yang join. Nah, ini di save-nya di folder ikutkan yang join, Zi. Satu folder dengan Ini. overlay join. Langsung feature class dia ya. Oke, kita coba. Kalau ini berhasil, berarti analisisnya benar. Wih, semua di-uncheck dulu sih, biar tidak berat. Ya, kita coba pemirsa. Oh, benar, Mas. Aman. Wih, aman ya. Aman. Berarti sudah layak disebut ahli JS. Hmm. Ketemu kan sih, kayak si Bina. Apa? Kok jadi Wina? Nggak tahu sih tadi di film. Jadi itu berarti teman-teman, Mbak Eka, Mbak Bindi, dan Mbak Ziza. Mbak Dia mana tadi ya? Ya, Dia udah duluan, Mas. oh, udah di luar Izin rumah. duluan maksudnya. Ya, jadi teman-teman ketika tadi join, kita harus menyimpannya hasil join itu menjadi SHP baru. Sehingga SHP baru itulah yang di overlay.
Gitu ya, berarti ya. Ya. Nah, ini baru ini. Sehingga hasil kolomnya itu sama seperti yang kita inginkan. Gimana, Mas? Hmm. Jadi tadi Mbak, ketika kita join, kita tutup dulu, sih. Nah, yang tadi join yang sebelum disimpan, yang mana? Filemu, yang Ini, bawah sendiri, ini. yang bawah sendiri itu bukan yang itu Genesis yang hasil yang join dengan Excel-nya, yang gabut magang itu. Wah, Nama yang baru, Mas. Yang mana? di bawah Ini. magang, bawah lagi yang Genesis vegetasi. Nah, Ini. ya, itu kan kalau kita buka atributnya, itu kan hasil join ya, Ya. tetapi dia masih temporary. Kolom-kolom itu masih bisa kita remove. Se- Tandanya itu di sini, di sebelah kiri yang tadi. Yang kalau kita mau join, ya betul, itu Hah? table option-nya itu kan ada pilihan remove join. Nah, kalau kita remove all join, dia akan hilang. Tetapi kalau kita sudah simpan menjadi SHP baru, barangnya yang mana sih? Mana? Genesis join itu kita nggak bisa remove. Oh bisa, coba. Bisa, Mas. Bisa ya, betul, karena dia sudah masuk ke SHP baru. Sehingga kalau kita hapus ya hapus kolom, klik kanan terus delete fill kayak gitu. Sehingga dia sudah paten ya bahasanya. Nah, ketika sudah disimpan menjadi SHP baru hasil join, barangnya mana sih? 3 parameter hasil joinnya, nah Ini. itu, ya betul. Itu baru kita intersect, Mbak, untuk jadi overlay join. Artinya hasil overlay join itu adalah hasil overlay 3 parameter SHP yang sudah memuat informasi Excel yang skor dan bobot. Dan hasilnya eh, filenya atau kolomnya itu sesuai nama yang kita tulis di Excel. Kita buka lagi sih overlay joinmu. Iya, ini overlay join akhir setelah SHP sudah disimpan. Jadi SHP awal ada Excel. SHP awal dengan Excel kita joinkan. Jadi SHP join temporary. Nah, SHP join temporary kita ekspor menjadi SHP baru yang permanen. Dan SHP permanen itu kita overlay dengan parameter lainnya yang juga sudah dipermanenkan atau di save menjadi SHP baru untuk menghasilkan overlay akhir. Begitu pemirsa. Oke, gitu Mbak. Sudah dicoba mungkin ya. Kalau sudah dicoba bisa diteruskan Mbak Ziza. Kita operasikan di kolom terakhir, kita buat kolom baru. Mas, tapi Yang ini laptopku mau mati ya, Mas. Lagi mati listrik. Hah? Belum nyala. Oh, mati lagi. Listrikku mati dari tadi, belum nyala. Oh, gitu. Ini Memang, baterainya udah mau habis, Mas. wah ini alasan aja ini kamu. Loh, beneran, Mas. Oke, Vidi backup apa bisa? Ini aku juga coba proses. Bisa Mas, baru ini kan sampai yang mana tadi? Yang intersect. Ini udah coba kayak tadi apa? Aku save di masing-masing shape file dan bisa. Bisa ya. Hmm. Monggo ini. Terima kasih.
Ini jadinya ganti Mas yang share screen. Oke, Siapa? Mas Fendi atau aku? nggak apa-apa. Ini saya juga proses biar ikut belajar